Masya Allah, tabarakallah, ini Grab kayak apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini disuruh diarahin ke Maps ini lewat mana ini? Aduh, Google Maps bikin kampret emang ini. Ya Allah, malah sepi banget ini ya. Lewat mana ini ya? Udah nggak ada jalan nih gini. Begini nih kalau dapat arah Tajuralang. Begini dah. Ya, resiko. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Entah kenapa pas dari jauh gue lihat itu ada sinar merah, Bang. Sinar merah titik gitu ya. Gue ngeliat dari jauh, gue kan pakai kacamata ya. Rada burem gitu kan. Apa ya? Gue perhatiin terus. Itu pas gue deket, Bang. Itu, ya Allah ya Tuhan. Itu ada sosok. Sosoknya itu kukunya panjang, matanya merah nyala gitu, Bang. Ada dua gitu. Begini di pohon bambu belakang. Udahlah, mulai sekarang gue bener-bener janji dalam diri gue nggak pernah mau lagi yang namanya ngalong-ngalong lagi. Akhirnya dari situ gue cut lah. Udah Pak, sampai Ya. Pak. Makasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Halo semuanya, gue Nardi. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah mistis ojek online. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Malam Bang Puja. Malam juga Bang Nardi. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Oke nih Bang, kan malam ini akan menceritakan tentang kejadian mistis waktu orderan ya Bang? Betul banget. Nah kalau boleh tahu itu orderannya apa ya Bang? Kita waktu itu dalam pengantaran GrabFood dan dalam paket juga ada, Bang Nardi. Nah usut punya usut bahwa si customer ini ternyata udah meninggal. Iya, bener banget. Itu kok bisa tahu nih Bang Puja ini? Jadi waktu itu sebetulnya kita nganggapnya itu bisa dibilang opik ya. Kalau opik itu dalam bahasa perojolan itu ya orderan palsu gitu kan. Kita nganggapnya itu orderan palsu dan ternyata karena kita ini ngaku takut gitu kan. Takutnya ini akun anyep gitu. Kalau kita cancel, takut ya kalau paman nggak ngasih orderan lagi gitu kan. Akhirnya ya udah kita ambil mau orderan fiktif atau bukan kita jalanin aja tuh. Akhirnya dari situ kita chat di tengah jalan, udah nganter, udah ngambil orderan di tengah jalan kita chat tuh customer, halo assalamualaikum ibu mohon maaf ya ini mau antar orderannya gitu kan. Biasanya kalau orderan fiktif itu nggak nerima dibaca, nggak ada tandanya gitu kan. Tapi ternyata dibaca, gitu kan. Dibaca dan dibalas enggak. Oh, cuma dibaca doang. Dibaca aja. Dari situ, wah syukur nih. Alhamdulillah ternyata bukan orderan fiktif dong, gitu. Oke, dan akhirnya diantar. Akhirnya gua antar sampai lokasi, gitu. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk cerita ini Bang Puja. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Puja kali ini, kalian bisa simak video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga nih yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, Bang Puja, sudah siap? Siap. Silahkan, Bang. Cerita awalnya nih Bang Nardi, ya, gue mulai masuk dunia perojolan itu bisa dikatakan tahun 2019 ya. Di 2019 pada saat pandemi gitu kan, gue coba buat gabung buat daftar gitu kan.
Akhirnya gue di situ cobalah buat gabung sama PT Grab Indonesia gitu. Nah di situ akhirnya gue datang ke kantor, gue juga lewat ngisi kuis lewat online gitu kan. Nah alhamdulillah beberapa bulan kemudian ya akhirnya gue diterima lah ceritanya gitu kan. Nah dari situ kenapa sih alasan gue itu mau masuk dunia perojolan? Jadi di samping gue waktu pandemi itu, di sisi lain gue juga sambil kuliah Bang Nardi. Kuliah juga kan. Jadi satu-satunya pekerjaan gitu kan yang bisa buat sambilan gitu ceritanya. Ya udah ojol inilah gitu. Akhirnya di situ gue gabung, gue mulai narik, mulai kerja di situ. Ya serang beberapa hari, beberapa bulan itu aman-aman aja. Dan gue dari mulai narik itu pagi sampai sore. Biasanya gue udah pulang tuh Bang Nardi. Gue dari pagi sore terus gitu. Karena kuliah juga gue kan masih online gitu kan. Jadi masih santai lah gitu kan. Ya berjalannya waktu gitu. Akhirnya nih kuliah gue udah mulai masuk gitu. Udah mulai tatap muka gitu kan. Ya di situ gue nggak bisa sambil narik lagi dong di baki gitu kan. Nggak bisa sambil narik lagi siang hari gitu. Apalagi sore gitu kan. Akhirnya gue mikir ini akun gimana caranya biar gue bisa kuliah sambil kerja gitu kan. Karena emang gue pantang banget Bang buat ngerepotin orang tua gitu kan. Gue pantang banget buat bayar kuliah, jajan gue, cicilan motor gitu kan. Semuanya gue pengen tuh serba sendiri gitu. Akhirnya di situ gue mulai cari jalan apa ya kira-kira ya. Oh ya udah gue atur waktunya tuh semaksimal mungkin. Gue usahakan yang tadinya dari pagi ke sore, gue pindah lah ceritanya dari sore ke malam. Oh, berarti akhirnya tuker nih. Tuker gitu kan. Ya bisa dibilang kalau anak-anak ojol itu ngalong lah gitu kan. Dari situ sebetulnya sebulan 2 bulan 3 bulan berjalannya waktu gitu ya. Itu nggak ada problem apa-apa sih. Nggak ada masalah gitu kan. Oke-oke aja. Gue narik juga ya ngobrol sama teman-teman seperjuangan gitu kan. Sama teman-teman halte gitu. Ya lagi nunggu orderan gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi semakin kesini gitu, di sisi lain gue selain banyak cerita seneng, cerita sedihnya ada, bahkan cerita-cerita yang gue nggak sangka-sangka gitu ya, yang gue pikir tuh nggak masuk di akal gitu. Cerita horornya pun ada ternyata, dan gue juga nggak habis pikir kok bisa gitu. Nah di sini gue mau bagi cerita nih sama Bang Nardi gitu kan. Jadi cerita waktu gua pertama kali gitu ya di dunia perojolan itu ngelihat yang mistis gitu, yang menurut gua nih ya gua juga agak merinding gitu ya. Waktu gua pulang kampus gitu, gua pulang kuliah, gua kan pulang kuliah itu kan sore. Ya, sore gua pulang sekitar jam 4:30 lah. Gua melipir tuh. Kalau Citayam mah kan jarang kan orderannya. Gue melipir ke arah Depok Lama itu. Akhirnya ke arah Depok gue melipir, gue narik di sana. Jam 5-an tuh gue nunggu orderan gitu. 10 menit gue tungguin, 20 menit nggak dapat juga Bang. Emang akun gue tuh berat ya, karena kan emang kalah akun kan sama yang udah pagi on beat gitu, udah keluar dari pagi. Ya cuman gue berusaha lah, ya kan namanya nyari rezeki gitu. Gue berusaha, akhirnya udah mendekati maghrib, itu posisinya 15 menit lah kurang lebih ya. 15 menit sebelum azan gitu. Itu hujan deras banget. Hujan deras, tambah petir, geledek gitu kan. Ditambah mati lampu juga Bang. Di situ mati lampu. Akhirnya gue nggak gimana-gimana sih, gue justru kesenangan gitu kan. Yang lain-lain temen gue pada ngumpet gitu. Pada matiin aplikasi. Gue mah justru seneng, malah gue nyalain gitu. Ya karena gue pikir, wah, ini rezeki gue di sini nih. Yang tadinya akun gue anyep jadi gacor gitu. Akhirnya ya udah, gue nyalain tetap aplikasinya. Di situ posisinya hujan, gak lama kemudian dapatlah ceritanya nih gue orderan gitu kan. GrabFood waktu itu. Akhirnya dari gue dapat orderan GrabFood itu, gue ambil lah ke resto. Nah, restonya itu di Cagar Alam di kota Depok gitu kan. Akhirnya pukul kurang lebih 10 menit mau azan gitu ya.
gue ambil, gue pick up. Nah di situ gue pakai jas hujan gitu kan, pakai jas hujan, gue rapi-rapi. Nah gue siap-siap tuh mau pengantaran. Nah ketika gue tengah jalan mau nganter, nah di sini gue keinget nih Bang Nardi, astagfirullahaladzim, ini makanan customer gitu kan, soto customer. Gue berhenti sejenak, mau pindahin ini soto dari cantelan motor gue, mau gue taruh di dalam jok motor. Karena kan gue pikirnya kesian nih customer gue, nanti sotonya dingin gitu kan, kehujanan gitu. Nanti apalagi sampai kalau gue dapet bintang jelek gitu kan berpengaruh juga sama orderan gue gitu. Akhirnya gue berhenti, standarin motor tuh. Nah selesai gue standarin motor berhenti, sotonya gue ambil lah. Ceritanya gue masukin jok motor, gue tutup. Nah kebetulan di kaca spion gue nih Bang Nardi, itu gue nggak sengaja ngelihat sosok perempuan, yang perempuannya ini serba hitam. Cuman dalam keadaan, kalau gue bocor-cotohin ya, itu dalam keadaan telengkup Bang Nardi. Dalam keadaan telengkup lagi begini aja. Di situ gue sebetulnya nggak mikir apa ya, nggak kepikiran mistis gitu, nggak kepikiran kalau itu tuh horor gitu kan. Yang ada pikiran gue apa sih? Ya Allah, ini perempuan udah menjelang maghrib sendirian, kedinginan, kesian gitu loh. Ini di mana rumahnya gitu kan, dalam hati gue nih Bang Nardi. Akhirnya dari situ ya udah gue niatnya mau tolongin lah ceritanya ya kan. Gue turun motor lagi, gue buka jok motor gue ambil ceritanya jas hujan, gue tutup jok motor gue balik badan, itu sosoknya udah nggak ada, hilang gitu aja. Ya gue sempet shock gitu. Hah, ini bener gak sih tadi yang gue lihat? Karena sejenak itu lumayan lama gitu loh, lagi begini aja. Dan gue pikir, masa iya kok hilang gitu? Secara gak langsung kalau kita pikir pakai logika gitu, pasti kalau orang ada jejaknya Bang Nardi. Iya. Kalau seandainya dia pun lari cepat gitu, pasti ada ketahuan langkahnya di mana. Kelihatan dia posisinya di mana. Ini nggak ada sama sekali. Akhirnya dari situ gue kayak ya udahlah, wah ini nggak beres gitu kan. Akhirnya kelar dari situ gue nggak ngelanjutin narik gitu. Karena prinsip gue tuh kalau udah gue ngerasain hal-hal sesuatu yang nggak enak gitu, ya gue stop, nggak mau ngelakuin pekerjaan itu. Karena gue tahu bakalan dampak buruk buat gue gitu kan. Nah akhirnya gue stop, ya besokannya normal lagi, nggak ada cerita apa-apa gitu kan. Ya tapi di sisi lain, gue mau cerita yang berikutnya nih Bang Nardi. Jadi cerita gue yang selanjutnya ini, gue kan selain berangkat kampus gitu kan, selain gue kuliah, gue tuh gemar banget, seneng banget sama yang namanya taklim gitu kan. Gue sering gitu kan buat datengin majelis taklim, datengin pengajian gitu kan. Nah kebetulan waktu gue pulang kampus itu gue bawa gantian tuh, bawa pakaian gitu buat gue menuju majelis waktu itu. Nah gak lama kemudian gue ikut majelis, sekitar jam 10-an lah kurang lebih gue selesai ngaji gitu kan, selesai majelis. Nah di situ gue ngopi-ngopi dulu bareng temen-temen gitu kan. Gue ngobrol-ngobrol dulu kurang lebih sampai jam 11-an lah. Sampai jam 11 di situ gue pamitan sama teman-teman gue, sama guru-guru gue. Selesai gue pamit, gue cabut. Tapi di sisi lain gue belum ngantuk gitu. Gue belum capek, belum lelah gitu. Akhirnya di situ gue mau manfaatin waktu lah gitu kan. Gue mau manfaatin waktu, wah mendingan ngalong aja nih, narik aja gitu kan. Akhirnya di situ gue on beat lah ceritanya. Gue narik, gue nyalin aplikasi. Ya udah dari situ gue mulai nunggu gitu. Orderan gue tungguin 10 menit, 20 menit, setengah jam. Lah kok ini gak dapet gitu kan. Gue mulai dalam hati, emang jujur ya kalau gak dapet itu rasanya gimana gitu kan. Karena pulang ya yang gue harapin, gue ada uang bensin gitu kan. Ada uang jajan, uang rokok, uang tambahan. Ternyata ya gue gak dapet apa-apa. Ya di situ gue mulai, udah pulang aja kali ya. Tapi di sisi lain gue
masih mau narik nih, masih belum capek gitu. Ya udah 30 menit nggak dapet, gue coba tuh terus nunggu aja, ya kan. Sama pas hampir 1 jam itu belum dapat juga, Itu udah mau jam 12 Bang Nardi, udah mau jam 12, udah jalanan udah sepi gitu kan. Akhirnya gue mutusin, wah mungkin belum rezeki gue nih malam ini gitu kan. Gue pulang lah ceritanya. Nah, pas gue mau pulang, baru banget mau matiin aplikasi, itu orderan bunyi Bang Nardi. Orderan bunyi. Akhirnya, alhamdulillah dapat juga gitu kan. Nah, ketika dapat, cuman gue lihat nih orderannya. Wah, ini bau-bau opik gitu kan. Ya kan opik itu kalau di perojol itu orderan fiktif gitu, palsu gitu kan, ketara, keciri gitu. Jadi kalau di opik itu uangnya tunai, barangnya sedikit, penjemputan jauh, pengantaran juga jauh. Nah, ciri-cirinya kayak begitu. Nah, ini ada nih di aplikasi gue kayak begitu. Gue pikir kan orderan fiktif gitu ya. Gue males banget sebetulnya buat ngejalanin gitu Bang Nardi. Karena kalau gue jalanin, gue nunggu lama lagi buat bikin laporan dulu, buat nganternya dulu, buat nunggunya dulu, kemakan waktu gitu. Dan dapatnya nggak seberapa gitu kan. Gue males banget sebetulnya. Tapi karena gue mikir, ini gue orderan pertama, khawatir kalau gue cancel, besokannya akun gue anyep gitu kan. Akun gue bapuk gitu, nggak dapat orderan besokannya. Ya udahlah, mau gimana lagi, resiko ojol gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya gue jemput lah paketnya. Itu jam 12 malam tuh Bang Nardi tuh. Jam 12 malam pengantaran. Itu gue ngambil paket GrabFood bakso di Jalan Siliwangi Margonda, Kota Depok gitu kan. Nah, dari situ gue ambil orderan, gue pick up lah ceritanya. Udah selesai gue pick up, gue anter. Kebetulan pengantarannya ya masih daerah Depok juga sih. Daerah Jembatan Serong, Rawadenok gitu kan, di Jalan Blok Sao, RT 4 RW 4 nomor 168. Nah, di situ ada tertera tulisannya kan, semuanya lengkap, alamatnya. Nah, akhirnya gue coba aja lah, nggak apa-apa, biarin aja lah. Ya kalau rezeki, kalau enggak, ya udah mau diapain, namanya pekerjaan gitu. Ya udah dari situ akhirnya di tengah-tengah jalan, gue biasa kan suka ngabarin customer dulu gitu ya. Gue kabarin lah ceritanya nih customer gue. Kebetulan namanya Tina kan di situ. Gue kabarin, gue chat, gue WA gitu kan, gue japri. Halo, assalamualaikum, permisi ibu, mohon ditunggu ya. Pemesanan sedang dalam pengantaran gitu kan. Akhirnya dari situ gue ngechat, dibaca. Ternyata gue seujon gitu kan sama orang. Wah, alhamdulillah nih, ternyata bukan orderan fiktif gitu. Ya udah dari situ gue bersyukur lah. Oh syukur deh kalau kayak gitu. Gue aman gitu kan. Akun gue 2 juga aman. Ini orderan asli gitu. Akhirnya gue anter lah pengantaran ini. Ya, gue anter. Kebetulan gue lewat Dipo gitu kan. Gue lewat Cagar Alam. Gue lewatin Bulak Timur. Sampai ke Jembatan Serong. Terus ke Rawadenok. Nah di situ gue sampai nih ceritanya nih di Blok Sao itu kan. Gue sampai di titik pengantaran, tapi gue lihat kiri kanan ini tanah lapang gitu, tanah kosong. Akhirnya gue kan bingung kan, ini gimana sih yang mesen kok nggak sesuai sama alamatnya gitu. Akhirnya di situ gue teleponin tapi nggak diangkat, gue japri nggak dibales gitu kan. Gue nunggu kurang lebih hampir 10 menitan lah. Di situ gue udah mulai, aduh parah ini, kemana ini ya. Nah akhirnya gak lama kemudian, tiba-tiba ada ibu-ibu tuh Bang. Ibu-ibu lewat gitu kan, entah mau kemana, mau ke warung kali ya. Lewat, akhirnya di situ gue nyoba tanya lah sama ibu-ibu yang lewat itu kan. Gue bilang, Bu, punten, minta maaf saya mau izin tanya gitu kan. Nanya apa mas katanya. Ini ibu tahu nggak alamat ini? Blok Sao RT 4 RW 4 nomor 168. Oh nomor 168. Kalau ini saya nggak tahu mas. Cuman kalau RT-nya benar di sini. Itu kata ibu yang lewat itu tuh. Akhirnya ibunya nanya, emang rumahnya siapa mas? Akhirnya gue bilang, ini bu rumahnya Bu Tina, pesan GrabFood.
dia sempat kaget gitu. Sempat kaget. Lah gue bingung. Lah kok gue nanya, kenapa kaget ini ibu-ibu gitu kan. Akhirnya dikasih tahu sama ini ibu-ibu gitu kan. Nanti mas lurus aja, nanti belok kiri, ada pertigaan, mas ambil kanan, rumahnya paling pojok sebelah kanan. Ya dari situ gue bilang, oh ya udah bu, kalau gitu makasih banyak ya. Ya udah, gue ikutin tah rutenya gitu kan. Pas gue ikutin rute jalan yang dikasih ibu ini, gue belok, akhirnya gue belok kanan sampai di titik rumahnya. Cuman yang anehnya lagi, ini pas gue nyampe nih Bang Nardi, itu banyak orang tuh lagi pada kumpul-kumpul kayak tahlil gitu loh, kayak pengajian gitu kan. Bapak-bapak pada kumpul di depan gitu, pada kayak selesai ngaji. Itu kan, ini ada apa ya? Kok rame-rame begini gitu. Akhirnya oh mungkin lagi ada pengajian atau apa, gue mikirnya gitu kan. Gue standarin motor, ada salah satu bapak-bapak di situ nyamperin gue lah ceritanya. Nyamperin gue nanya, mas mau nyari siapa dan ada apa? Gitu kan. Akhirnya gue turun, gue bilang sama bapak-bapak itu, permisi pak, ini saya mau antar orderan GrabFood gitu kan. Oh gitu, atas nama siapa pak? Rumahnya di mana? Ini atas nama Butina. Dia kaget juga, gue bingung gitu kan. Tadi ibu-ibu yang pertama kaget gitu. Nah ini bapak-bapak yang ada di rumahnya kaget juga. Akhirnya di situ ini bapak-bapaknya bilang sama gue, bang, ya udah mas kalau kayak gitu tunggu sebentar ya. Dia kayak gimana gitu kan, kayak panik apa gimana gitu, mukanya cemas gitu. Dari situ akhirnya dia balik ke dalam rumah gitu kan. Entahlah mau ngapain kan, gue nggak paham. Nah pas masuk ke dalam rumah, keluar gantian, bukan bapak-bapaknya tapi ibu-ibu. Nah, Ini orang kedua nih ya. orang kedua. Akhirnya ibu-ibu nemuin gue tuh mas. Nemuin gue bilang, ada apa ya mas malam-malam kesini? Ada keperluan apa? Gitu kan. Akhirnya gue bilang sama ibu-ibu itu, bu maaf, saya mau antar orderan. Hah orderan? Orderan atas nama siapa mas? Atas nama Butina. Kaget lagi ibu-ibu itu. Akhirnya gue bingung gitu kan. Ini ibu-ibu nanya, ini serius mas? Orderan atas nama Butina? Iya bu. Emangnya kenapa ya bu? Kok bisa kaget gitu? Emangnya salah ya bu ya? Di situ ibu-ibunya nangis. Lah bu kenapa nangis gitu? Mas mohon maaf, ini kata ibu-ibu sambil nangis gitu kan. Ibu gak usah nangis. Akhirnya ini bilang, mas mohon maaf ya mas ya, Butina itu udah meninggal. Udah meninggal. Akhirnya ibu-ibu itu ngejelasin. Gue bilang kan, bu yang benar, ini alamatnya benar loh bu, atas nama Butina. Bener mas, Butina udah gak ada. Ini handphone Butina, 3 hari yang lalu Butina udah gak ada. Handphonenya sama saya, aplikasi Grabnya pun saya gak ngerti, datanya mati, handphonenya mati, dalam keadaan dipola. Akhirnya dari situ gue mikir, ini mustahil sih kayak begini, kok bisa sih? Gue sampai bilang, bu ini beneran? Beneran mas, saya juga gak tahu kalau begini. Mas, maaf ya mas ya, saya jadi ngerepotin mas ini. Saya harus gimana mas? Saya minta doanya mas. Saya khawatir, saya takut kalau kayak gini. Tenang gak ya almarhumah di sana ya? Akhirnya dari situ gue udah mikir, wah gak beres ini. Mantesan pas gue di jalan gak diangkat-angkat telepon gue SMS gak dibalas-balas. Tapi anehnya ini dibaca pesan gue pas di awal. Nah itu siapa yang baca gitu kan? Itu dia, gue nggak masuk akal banget nih Bang Nadi di situ. Akhirnya gue bilang sama ibu-ibu di situ kan, ya udahlah bu, sabar aja ya bu ya. Ya saya turut berduka cita, saya doain lah semoga Butina di sana baik-baik aja gitu kan. Ya di dalam kubur juga, ya mudah-mudahan dapat nikmat gitu di sana. Akhirnya dari situ ibu-ibunya bilang, ini saya bayarin apa gimana mas? Sedangkan saya lagi nggak ada uang gitu katanya. Sedangkan saya juga nggak tahu ini harganya berapa dan di sini juga nggak ada yang makan gitu.
Akhirnya gue bilang ya udah Bu, nggak usah, ini biar saya yang beli aja gitu, ini punya saya gitu. Akhirnya ibu-ibu itu cuma ngasih ongkos doang sih buat gue pulang gitu kan, dikasih ongkos aja dan gak dibayarin makanannya akhirnya gue bawa pulang gitu. Ya di tengah jalan gue masih kepikiran banget, kok bisa ya begini ya. Ya yang tadinya gue semangat lah buat narik gitu kan, buat ngalong, cuman gue pikir setiap gue ngalong ada aja gitu. Kok gini banget, nyari rezeki, nyari duit. Padahal gue gak pernah ganggu, gue gak pernah usil gitu kan. Gue selalu penumpang permisi gitu kan, numpang-numpang. Kok bisa kayak begini gitu. Akhirnya di situ gue mulai jarang lah buat narik malam dulu gitu kan. Gue mulai kayak fokus kuliah gitu kan, sambil nyari-nyari freelance aja gitu. Cuman ya semakin ke depan, ini ternyata buat gue bayar kampus, buat gue bayar motor, jajan, itu gak nutupin bang, gak nutupin. Dan gue bener-bener harus narik gitu, gue bener-bener harus nge-grab gitu kan, harus ngojol gitu. Ya mau gak mau, jelang beberapa bulan, ya gue narik lagi gitu. Gue narik lagi, awalnya gak ada apa-apa sih. Nah di suatu hari, itu belum lama kejadiannya, kurang lebih 2 tahun yang lalu lah ya. 2 tahun yang lalu. Ini gue full nariknya gitu kan. Dari subuh sampai gue ketemu jam 12 malam. Gitu. Jadi waktu gue narik pagi, siang, sore, itu aman-aman aja bang. Gak ada masalah apa-apa gitu kan, no problem. Akhirnya di situ gue, ya sebetulnya gak ada masalah apa-apa sih. Dan gue tenang-tenang aja waktu itu tuh. Nah, ketika gue mau pulang, itu di pukul 11.30 lah ya, setengah 12 malam gitu kan. Gue udah capek banget sebetulnya, udah lelah banget, udah gak mau narik gitu. Dalam hati gue gak mau narik ya. Cuman pas gue mau matiin aplikasi, itu gue dapat orderan bang. Dapat orderan lagi. Cuman ini bukan orderan gaib kok, bukan orderan gaib, bukan kayak tadi. Asli orderannya gitu kan. Akhirnya gue dapat orderan penumpang gitu. Gue dapat penumpang nih ceritanya. Gue dapat penumpang, itu posisi jam setengah 12 malam ya. Cuman gue pengantarannya ke tempat yang serem gitu. Di Cipayung gue tahu ada salah satu tempat di Cipayung itu yang gue nggak berani lewat gitu kan. Di mana itu? Ada di belakang Duta Busana. Itu di SDN Cipayungnya. Nah, dekat kelurahan Cipayung gitu kan. Dari situ gue akhirnya ya gue nggak ambil bang, gue cancel lah ceritanya kan. Gue cancel karena gue tahu ini tempat yang gue nggak berani lewatin gitu kan. Itu ada alasannya tertentu gitu. Nah nggak lama kemudian gue pulang nih ceritanya kan. Gue arah pulang dapat lagi, dapat cuman dengan penumpang yang sama gitu. Dapat penumpang yang sama. Gue sampai mikir ini orang-orang pada nggak narik apa gimana ya? Kok bisa dapat gue lagi gitu. Udah gitu penjemputan jauh gitu kan. Gue penjemputan waktu itu di Bulak Timur. Gue sampai Pondok Terong Cipayung perbatasan gitu kan. Akhirnya mau nggak mau daripada akun gue anyep gitu kan. Ya udahlah gue ambil aja deh. Biarin sekalian gue bawa pulang gitu kan. Akhirnya gue antar. Ini orderan asli Grab bag gitu kan. Ngantar orang gue. Akhirnya gue sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah selesai gue nurunin ini penumpang gitu kan. Akhirnya gue pulang tuh matiin aplikasi. Gue matiin aplikasi. Gue bingung tuh bang. Karena gue ngelewatin tempat yang dimana gue takut. Yang dimana gue takut. Nggak tahu perasaan gue tuh ketika gue mau lewat sana takut aja gitu. Entah kenapa gitu kan. Akhirnya gue bingung. Di situ gue sempat mikir. Gue lewat mana ya? Kalau gue lewat jalan balik bang ke arah Pondok Terong. Itu ke rumah gue jauh lagi. Karena gue mikirnya sayang bensin gitu kan. Kedua jauh. Gue males banget kalau kayak gitu muter-muter segala macam. Capek gitu. Udah lelah banget kan. Gue juga udah mulai ngantuk gitu. Ya jalan satu-satunya yang lewatin tempat yang gue ngerasa aneh gitu kan. Gue ngerasa tempat itu tuh bener-bener ya menurut gue serem gitu kan. Akhirnya dari situ gue mulai beraniin diri. Gue gak mikirin apa-apa lah. Buat coba buat relax gitu kan.
Karena kan setahu gua gitu ya, gua semenjak nongkrong sama teman-teman atau dari orang-orang tua gua, kalau pikiran kita negatif nanti kan bakalan dia kayak keundang gitu kan. Ya udah gue mikirnya positif aja gitu. Gue nggak mikirin apa-apa. Akhirnya gue jalan tuh. Gue jalan, akhirnya gue lewatin tempat yang dimana tempatnya ini nih pohon-pohon bambu besar gitu kan. Lewatin di situ. Entah kenapa dari gue jauh, ini lampu jalan yang tadinya terang itu serentak mati semua. Nah gue di situ mikirnya, sebetulnya udah nggak berani bang, jujur. Sebetulnya udah nggak berani. Hati gue tuh udah nolak banget lewat situ. Cuman gue pikir sayang bensin gitu kan. Gue tuh orangnya sayang banget sama bensin gitu. Bener-bener ngirit gitu kan gue, karena gue tahu lah ya. Ya buat pengeluaran banyak banget gitu kan. Ya gue mikirnya ke situ. Akhirnya gue lewat sana, gue beraniin diri gitu kan. Ya, pas lampu mati gitu, gue tetap jalan santai. Ini saksinya naik motor ini bang. Oh. Gue nyantai, gelap semua. Gue nyantai, coba gue perlahan-lahan jalan gitu. Entah kenapa pas dari jauh gue lihat itu ada sinar merah bang. Sinar merah, merah titik gitu ya. Gue ngeliat dari jauh, gue kan pakai kacamata ya. Rada burem gitu kan. Apa ya? Gue perhatiin terus. Itu pas gue deket bang. Itu ya Allah ya Karim. Itu ada sosok. Sosoknya itu kukunya panjang, matanya merah nyala gitu bang. Ada 2 gitu. Begini di pohon bambu belakang. Akhirnya gue gue berusaha buat nggak takut gitu kan. Gue berusaha buat beraniin diri gitu. Gue udah gemeter sebetulnya. Pas gue lewatin dia, itu suaranya kenceng banget bang. Kalau gue contohin boleh bang suaranya. Jadi suaranya tuh kayak kayak ngegraung gitu. Yeah, okay. Akhirnya dari situ gue, ya Allah. Ketika gue ngedengar suara itu, motor gue jatuh bang. Nah itu sosok apa itu? Itu kalau bisa dibilang Gundurwo kali ya. Gundurwo. Jadi matanya itu merah bang. Bertaring gitu kan. Kukunya di belakang pohon bambu gitu. Ya gue di situ jatuh posisi motor gue. Badan gue pada lecet gitu kan. Baju gue pada robek gitu. Ya gue udah gak mikirin sakit sih bang. Karena yang gue pikirin suara ini serem banget. Bener-bener gue tuh mungkin ngelihat sosoknya gue biasa aja. Tapi ngedenger suaranya ini loh, gue bener-bener gak bisa banget gitu. Ngeganggu banget dalam pikiran gue tuh, pengen pecah gitu. Kepala gue rasanya, wah bener-bener serem banget deh di situ. Akhirnya gue bangunin motor, gue teriak sekenceng-kencengnya. Di situ gue nangis, gue teriak gitu kan. Gue sambil selawatan gitu di situ. Gue sambil minta bantuan, tolong, cuman gak ada yang denger. Lampu sepanjang jalan mati. Di situ gue bawa motor, sepanjang jalan gue bawa motor di situ bang. Sepanjang jalan itu suaranya gak hilang-hilang. Di situ gue denger terus gitu kan. Suaranya bener-bener serem banget. Ngikutin suaranya di telinga gue bang. Gue teriak semakin kenceng suaranya. Akhirnya di situ gue terus jalan. Gue gak peduliin. Gue gak mikirin kaki gue pada luka, pada lecet. Tangan gue pada berdarah-darah. Gue gak mikir di situ. Kaca spion gue hancur. Motor lecet-lecet gitu kan. Yang gue pikirin gimana ini suara bisa hilang gitu. Akhirnya setelah gue udah lewatin itu jalan, ketemu jalan raya ya kan. Itu suaranya udah hilang bang. Suaranya udah hilang, gue bener-bener lega banget. Akhirnya udahlah gue pulang. Gue di situ bener-bener nangis gitu bang. Ya gimana ya dibilang cengeng. Tapi bener-bener takut banget bang gue. Karena gue mikirnya kok bisa ya. Gue ini kan nyari rezeki gitu bang. Gue ini nyari duit gitu kan. Buat gue kebutuhan, buat gue kuliah segala macam. Kok bisa diganggu kayak begini. Gue mikirnya, kenapa ya gue kayak begini? Akhirnya di situ gue sempat, udahlah, gue vakuumin aja nih. Gue stop mulai hari ini, gue nggak mau ngalong-ngalong lagi. Akhirnya dari situ gue mulai stop, gue nggak berani lagi karena gue, ya mungkin kalau menurut orang-orang lebay gitu ya, mungkin belum ngerasain kali ya. Cuman kalau menurut gue ini benar-benar udah nggak beres sih. Nah dari situ gue udah, ya cut lah gitu kan. Gue udah nyari orderan itu, gue ngojol itu ya udah waktu libur kampus aja dari pagi sore gitu. Cuman ya beberapa
bulan kemudian gitu kan, di 3 bulan 4 bulan gitu kan, gue mulai vakum lama juga gitu kan bang. Gue udah mulai rasa takut gue udah mulai hilang lah gitu ya kan. Gue pikir ini kalau gue cuman ngandelin liburan kuliah, ini gue nggak sanggup. Karena kan emang sementara waktu itu gue masih dibayarin juga kan sama orang tua gue kan. Gue sampai mikirnya, masa ya gue gede masih dibayarin gitu kan. Kuliah gue masih ditanggung, jajan gue masih ditanggung, gue nggak mau. Akhirnya gue di situ ceritanya beraniin diri lah gitu. Gue beraniin diri, gue mulai ya bismillah buat nalong lagi gitu kan, buat keluar malam lagi, on beat di waktu malam gitu kan. Gue ngalong. Ya udah, dari situ gue mulai berani dah tuh. Sehari, iya, setiap malam tuh gue kan. Pulang kuliah gue istirahat bentar, tidur gitu kan. Nah, udah mulai kelar isya lah kemudian ya. Gue di situ ya udah nyari uang gitu. Di beberapa hari kemudiannya ini hal-hal kejadian mistis tuh datang lagi bang. Datang lagi ke gue. Jadi waktu gue pengantaran, waktu itu gue pengantaran ekspres. Paket gitu kan. Gue posisi itu lagi di Depok bang. Lagi di Mampang. Gue lagi muter-muter gitu kan. Alhamdulillah waktu itu orderan lagi rame gitu ya. Orderan lagi rame. Ya gue seneng lah gak ada cerita-cerita horor gitu kan. Gue happy. Gue dapet tip, dapet makanan, dapet duit banyak gitu kan. Wah bersyukur banget nih malam ini gitu kan. Kira gue udah capek banget gitu. Udah capek banget. Nah ini kejadian sama malam juga bang. Jadi pukulnya tuh gue lupa ya, di antara jam 12 sampai jam 1 malam. Gue lupa di sini. Akhirnya gue udah mulai cukup lah ini mah. Gue istirahat deh, gue pulang gitu kan. Nah akhirnya pas gue mau pulang nih bang, gue sengaja nggak matiin aplikasi gitu kan. Ternyata gue dapat orderan. Waktu itu gue nganter obat di apotik gitu kan, apotik Mampang gitu kan. Nah dari situ gue lihat lah tuh pengantaran barangnya di mana. Pas gue lihat ternyata ngantarnya itu di Tajuralang gitu kan. Dan sedangkan gue tahu Tajuralang itu kalau malam gimana. Gue tahu banget gitu. Gue tuh dalam hati balik lagi bang. Kayak sebelum-sebelumnya gitu. Kalau hati gue udah nolak, pasti ada kejadian aneh gitu kan. Pasti ada kejadian yang enggak. Gue mikir panjang gitu. Gue mikir ada kali 5 menit. 5 menit gue mikir. Di situ gue kayak gimana ya? Gue ambil nggak ya? Cuman ya argonya lumayan gede gitu kan. Dari Depok ke Tajuralang waktu itu argo 20-an gitu. Lumayan lah buat gue bensin gitu kan, buat tambahan rokok. Ya gue mau nggak mau sekalian arah pulang, kebetulan rumah gue kan di Ciptayam gitu kan. Rumah gue di Ciptayam, nah Tajuralang juga kan ke arah sana gitu kan. Ya udahlah gue ambil aja, mau nggak mau gitu kan. Orang sekalian gue balik pulang gitu. Nah selesai di situ, gue ambil lah ceritanya nih orderan. Gue bawa, gue pick up kan. Nah akhirnya dari situ, gue chat nih customernya. Kayak biasa, gue sebelum berangkat selalu gue chat dulu bang customer itu. Ya halo assalamualaikum, ya, permisi pak, paket bapak sedang dalam pengantaran, mohon ditunggu ya. Ini nggak dibales chatan gue, itu kan, nggak dibales. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Cuman ini orderan asli gitu. Karena kan dia pembayarannya lewat Oppo gitu. Kalau lewat Oppo itu asli tuh. Nah dari situ gue bawa, gue antar. Nah, sepanjang perjalanan gue aman-aman aja, nggak ada kejadian apa-apa sih. Ya gue mulai nganter di situ, gue sambil baca-bacaan gitu kan, sambil sholawatan di tengah jalan gitu. Ya sambil nyanyi-nyanyi lah gitu, biar gue tuh nggak ngerasa iseng atau gimana gitu kan. Nah di situ gue ngelewatin jalan Tajuralang itu bang, itu kiri kanan tuh udah bener-bener kebun semua gitu kan. Masya Allah, tabarakallah, ini Grab kayak apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini disuruh diarahin ke Maps ini lewat mana ini? Aduh, Google Maps bikin kampret emang ini. Ya Allah, malah sepi banget ini ya. Lewat mana ini ya? Udah nggak ada jalan nih gini. Begini nih kalau dapat arah Tajuralang, begini dah. Ya, resiko. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gue sempet mikir itu di tengah jalan gue berhenti.
pengen gue balikin lagi bang. Barangnya tuh pengen gue balikin lagi ke Depok. Karena hati gue bener-bener berat banget datangnya gitu. Hati gue tuh udah bener-bener gak nerima gitu di situ. Cuman yang gue pikirin tuh tanggung sih. Udah setengah perjalanan lagi gitu. Ya udah dari situ gue mulai anter lah ceritanya ya kan. Gue terusin nganter. Ceritanya sampai nih di titik lokasi. Nah di titik lokasi ini yang gue bingungin bang. Ini perumahannya itu terbengkalai semua. Jadi kiri kanan rumah-rumah kosong gitu kan. Nggak tahu rumah-rumah kayak di Sitabang gitu kan. Udah ketutup sama alang-alang gitu. Ketutup sama alang-alang. Nah dari situ gue udah bener-bener takut sih bang. Udah bener-bener takut gitu. Cuman belum ada apa-apa nih. Belum ada kejadian apa-apa gitu. Nah akhirnya di situ gue sampai. Nah rumahnya dia ini. Jadi kiri kanan itu rumah kosong, ketutup rumput-rumput gede. Nah dia rumahnya nih tengah-tengah bang. Rumahnya ini tingkat 2, tengah-tengah gitu kan. Rumah gede sendiri gitu. Akhirnya gue turun tuh. Gue anter barang gitu kan. Gue ketok-ketok gerbangnya. Gue teriak tuh. Permisi, paket. Di situ nggak ada yang nyautin bang. Gue nggak disautin di situ. Akhirnya gue coba WA kan. Gue coba WA orangnya, gue japri. Checklist 2. Tapi nggak dibales gitu. Pesan gue tuh nggak dibales. Akhirnya gue telepon, nggak diangkat juga sama nih orang. Wah, sialan ngerjain nih orang. Akhirnya di situ gue nunggu kurang lebih 10 menitan lah. Gue sampai keringet dingin bang di situ bang. Gue udah mulai bener-bener gemeter badan gue kan. Ini gue bener-bener pengen balikin nih barang gitu. Kalau sampai 5 menit lagi nggak keluar nih orang, gue bener-bener cabut bang. Karena gue gak kuat di situ sendirian. Posisinya gue sendiri dalam keadaan gelap gitu kan. Ada sih lampu penerangan di atas gitu loh. Cuman sepi. Udah rumah-rumah terbengkalai kosong semua gitu. Dia rumah satu-satunya. Ya gimana gue jujur ya manusiawi mungkin ya. Gue di situ takut. Gue ketok-ketok terus gitu kan. Permisi paket. Pak paket pak. Permisi. Assalamualaikum. Kagak disaut-sautin. Orangnya nggak keluar gitu kan. Akhirnya nggak lama kemudian ya udah 10 menitan lebih gitu kan. Di situ tiba-tiba ada yang ngasih tahu gua bang. Bilang ke gua, ngeberisikin gua gitu kan. Dari belakang gua. Udah masuk aja Gih. Nanti juga pintunya dibukain. Di situ gua bilang bang. Oh iya pak makasih banyak ya. Di situ gua nggak nyadar gitu. Gua malah bilang makasih gitu kan. Ya gue seolah-olah kayak ada orang di situ. Gue bilang, oh iya makasih ya pak. Akhirnya gue masuk, beneran masuk. Gerbangnya tuh nggak dikunci gitu. Akhirnya gue masuk, gue ketok-ketok pintu. Di situ gue nunggu lagi bang. Ini customer bener-bener, wah nggak beres bener-bener. Gue kesel banget sama customer kayak begitu bang. Karena mesen paket tapi nggak tanggung jawab dia, nggak mau nganter paket, nggak mau ngambil gitu kan. Kalau gue taruh di depan nanti hilang. Gue kesalahan gitu kan di Grabnya bisa putus mitra. Akhirnya gue tungguin tuh di situ. Gue ketok-ketok pintunya. Assalamualaikum paket. Nggak keluar juga bang. Di situ gue sampai 5 menit ya. 5 menit gue tungguin. Akhirnya gue cari-cari, gue lirik-lirik. Oh ternyata dekat samping pojok kiri pintu itu ada belnya gitu kan. Akhirnya gue bel lah tuh. Gue bel. Ya, alhamdulillah orangnya keluar gitu kan. Orangnya keluar, gue tadinya mau marah bang. Jujur, gue tadinya mau marah sama ini orang. Karena cuman gue ngelihat ekspresi nih bapaknya aneh gitu kan. Gue tahan, emosi gue tahan. Akhirnya nih bapaknya bilang, Mas, udah dari tadi ya? Antar paket ya? Sudah pak, udah dari tadi saya pak. Itu gue sampai nahan emosi bang. Pengen gue omelin rasanya. Gitu kan. Ada tapi gak mau ngangkat telepon gue gitu. Akhirnya dia ngejelasin ke gue. Udah lama belum bang? Udah pak, udah dari tadi. Maaf ya pak ya, saya nggak bukain, saya nggak berani. Dari tadi 30 menit yang lalu dan sampai saat ini ada yang ganggu saya. Saya ke bawah, ada yang mencet-mencet bel. Saya buka nggak ada orang. Saya ke atas, saya ke bawah lagi nggak ada orang. Udah begitu terus ganggu saya. Nah makanya saya takut, saya nggak berani ke bawah. Saya takut diganggu. Ternyata ada mas. Maaf ya mas ya. Saya diganggu, saya nggak nyaman di sini. Di situ gue mulai
gimana ya? Kalau gue nyautin ini bapak, gue pulangnya yang iseng bang. Iya. Bener. Makanya gue di situ mulai, oh mungkin perasaan bapak aja kali. Gue mulai relax gitu kan, gue santain. Oh ini mungkin perasaan bapak, gitu kan. Udah bapak hati-hati di rumah. Ya banyak-banyak doa aja pak. Iya mas, maafin ya mas. Saya bener-bener takut banget, saya nggak berani, saya diganggu. Saya diganggu sama makhluk halus. Tuh katanya. Akhirnya di situ paketnya diterima sama dia. Maaf ya mas, saya jadi nunggu nih tip buat masnya. Alhamdulillah tuh gue dikasih tip gitu kan. Akhirnya oh makasih ya pak, udah dikasih tip gitu. Akhirnya dari situ gue cabut lah. Udah ditutup pintunya. Akhirnya gue cabut sendiri, gue tutup gerbang. Ya gue masukin kantong duitnya. Pas gue di motor, gue baru sadar bang. Ya ampun, gue udah deg-degan. Gue benar-benar udah gemeter gitu. Tadi gue sendirian di sini. Siapa yang ngeberisikin gue gitu loh? Siapa yang nyuruh masuk? Sedangkan di situ nggak ada orang sama sekali bang. Di situ udah nggak ada siapa-siapa gitu. Sedangkan suaranya ini nyata, suara bapak-bapak gitu kan. Pikiran gue udah kacau bang. Pikiran gue tuh udah mulai-mulai. Pasti ada. Gue udah mikir begitu. Ya, gue yakin nih pasti diganggu. Gue yakin gue pasti diganggu. Gue selalu mikir gitu bang. Akhirnya gue muter balik gitu kan, gue arah pulang. Bener bang. Di situ gue diganggu ternyata. Ya, akhirnya gue jalan pulang, itu suara banyak banget bang. Suara yang tadi awal gue temuin gitu kan, yang makhluk suaranya. Itu suaranya ada. Suara anak-anak lagi lari-larian ada. Suara perempuan lagi nangis ada. Suara nenek-nenek ada. Semua suara-suara aneh gitu masuk ke kuping gue bang. Di situ gue nangis gitu kan. Gue mikir, ya Allah, gue sambil teriak gitu sepanjang jalan. Gelap bang. Ini jalanan hancur, lurus, lika-liku, nggak ada siapa-siapa, kiri kanan alang-alang. Suaranya nggak hilang-hilang. Banyak banget masuk ke gue. Itu kalau dibilang gue stres banget bang. Gue bener-bener depresi gitu ya. Kok bisa kayak gini ya? Gue sampai dalam hati tuh udah gemeter banget bang. Gue udah mulai, lu kalau mau nampakin lah. Lu kalau mau tuh tampakin diri, jangan suara gitu. Gue nggak berani suara gitu. Gue takut gila gitu kan. Gue takut sama suara. Tongolin lah. Gue sampai bilang kayak begitu. Gue kencengin suara gue teriak. Suara dia makin kenceng di telinga gue gitu. Akhirnya ya udah gue pasrah aja di situ bang. Gue pasrah, gue jalanin aja. Sampai hilang itu ya tepat pada jalan raya. Pas jalan raya tuh udah hilang suaranya gitu kan. Di situ gue benar-benar nangis bang. Gue apa ya? Ya Allah, perjuangan nyari duit gitu kan. Perjuangan gue ngojol. Gue ngojol itu nyari apa sih bang? Cuman buat nyari makan, nyari duit, nyari penghasilan gitu kan. Nyari tambahan buat kuliah. Gue bukannya nyari masalah gitu. Kok bisa gue diganggu-ganggu kayak gini? Apa teman-teman gue yang lain juga ngerasain yang sama? Atau cuman gue doang gitu. Gue sampai mikir, gak tau lah. Gue udah bener-bener capek banget bang di situ. Gue udah lelah banget fisik gue, mental gue. Gue takut kalau gue terus-terusan begini, ya amit-amit ya bang ya. Apa gue bisa gila gitu ya kan. Karena yang diserang itu otak gue bang. Otak gue tuh bener-bener kacau banget di situ. Gue denger suara yang enggak tuh gue, udahlah, mulai sekarang gue bener-bener janji dalam diri gue nggak pernah mau lagi yang namanya ngalong-ngalong lagi. Nah, akhirnya dari situ gue cut lah. Gue udah nggak mau ngalong lagi. Ya sampai sekarang gue nggak ngalong. Ya, karena gue bener-bener udah takut banget bang. Gue udah nggak berani lagi gitu kan. Pengalaman gue di bidang ojol malam-malam itu udah banyak banget, dari gangguan banyak banget. Kira gue mutusin, ya udah, gue nggak mau yang namanya narik-narik lagi. Gue sampai saat ini ya cari pekerjaan lain. Ya, dari situ gue mulai belajar. Ya udah, di samping malam-malam juga gue ngeri gitu kan, dari begal segala macam. Ya di sisi lain gue diganggu terus. Ya dari situ ya gue rasa cukup sih bang. Ya begitulah cerita gue. Oke nih Bang Puja, terima kasih nih udah mau membagikan sebuah kisahnya nih. Waktu narik nih ya, narik Bener. malam ya. Bener bang Nardi.
Nah, ini kan kejadian yang menurut gue luar biasa dan jarang dialamin oleh beberapa driver lainnya. Bener gitu. banget. Nah, Nah, di sini gue pengen nanya sedikit nih tentang kejadian Ibu Tina ini. iya. Nah, itu kan sempat di chat ya. Sempat di-chat. di chat dan dia Bener. cuman ngebaca Dibaca doang. Nah, kejadian dapat orderan ini kan 3 hari setelah Meninggal. Ibu Tina meninggal. Bener banget. Dan sedangkan ketika udah sampai rumahnya, Iya. handphone Ibu Tina itu terkunci dengan pola. Terkunci di pola. Apakah maksud saya tuh apakah dari orang rumah yang order buat ya kita nggak tahu ya Iya, yang bener. tadi bilang Bang Puja itu kayak order fiktif dan Iya, segala bener. macam dan buat mengerjakan para driver online gitu. Bener banget. Masa satu rumah itu nggak ada yang tahu tentang pola yang ada di HP Ibu Tina ini? Iya, itu nggak ada yang tahu. Karena memang waktu gua nyampe gitu ya ke tempat lokasi itu bang, itu ibunya benar-benar bingung banget karena di situ tuh nggak ada yang namanya Bu Tina, nggak ada yang namanya Bu Tina. Dan sedangkan aplikasinya, handphonenya, alamat rumahnya sama persis apa yang ada di rumah ibu itu. Ibu itu bilang ini handphonenya sama saya mas, ini handphonenya sama saya loh. Aplikasi Grab saya nggak ngerti. Handphone dalam keadaan dipola, jangan pun orang lain, saya aja yang deket sama Bu Tina, saya nggak tahu posisinya itu siapanya Bu Tina gitu, saya nggak nanya kan, iya gue nggak nanya gitu kan. Akhirnya nih ibu-ibunya bilang, saya sendiri, saya nggak tahu mas polanya ini apa, dan emang dalam keadaan kunci gini-gini aja, handphonenya tuh nggak difungsiin, cuman saya pegang doang, gitu. Nah kan Bang Puja juga sempat nelpon. Sempat nelpon. Nah itu nggak ada notifikasi dari? Nggak ada sama sekali. Jadi notifnya itu waktu awalnya aja tuh bang. Waktu awal ada notif, gua chat, dibaca. Berarti kan ada kan akunnya. Tapi ternyata pas gua nyampe sana, hilang gitu aja. Dan akhirnya orderan makanan itu dibawa pulang. Gua bawa pulang bang. Akhirnya di situ gua bawa pulang. Karena kan emang sepakatan dari Grab itu kan jadi bagi 2 sama orang jalanan gitu. Akhirnya yang satu gue bawa pulang, yang satunya lagi ya gue kasih gitu. Itu kejadian tahun berapa itu? Itu kurang lebih tahun 2022. 2022. Iya. Berarti sekitar 2 tahun yang Sekitar 2 tahun. Jadi setelah pandemi kelar gitu kan, ya gue juga udah mulai kuliah tatap muka. Ya di situ semenjak gue mulai ngalong itu baru. Kenapa memutuskan untuk gimana ya, memberanikan diri ngalong? Ya karena gimana ya bang ya, gue sadar diri sih bang. Karena gue sambil kuliah ini gak ada pekerjaan yang enak gitu ya, sesuai ojol gitu. Karena kalau ojol kan kita gak diuber-uber waktu gitu. Kita juga gak diatur-atur sama bos gitu kan. Dan bisa buat sampingan sambil kuliah gitu. Jadi gue buat mutusin, ya ngalong jalan satu-satunya. Tapi rame. Ya alhamdulillah dibilang rame ya syukurin aja lah bang ya rezeki. Setahu gue sih emang kalau misalnya di daerah Depok tuh emang bener-bener satu. Kalau untuk buat ngalong itu serem tempatnya. Iya bener banget. Dan sedangkan di tahun 2022 itu kan di daerah Depok belum seramai sekarang. Iya bener banget. Beda hal sama yang sebelumnya. Iya betul. Makanya pas ngedenger cerita dari Bang Puja ini, wah berani banget sih menurut gue seperti itu sih. Oke nih, Bang Puja, terima kasih nih udah mau membagikan sebuah kisahnya nih di studio sisi lain nih. Baik, sama-sama Bang. Bang Puja, sebelum mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman sisi lain yang ada di rumah, entah itu ojek online dan segala macam, sisi positifnya dari cerita pengalaman dari Bang Puja ini? Jadi kalau untuk teman-teman perojolan gitu ya, ya khususnya buat kita semua gitu ya Bang ya. Ya kalau ada teman-teman yang barangkali narik gitu kan, ngojol di waktu malam gitu, ngalong. Ya pesan gua sih, ya adab nomor 1 sih Bang. Permisi dimanapun tempat berada. Karena kan gimana pun kita tempat, kita nggak ngelihat mereka, tapi mereka ngelihat kita gitu kan. Ya yang kedua, ya mungkin bisa dikatakan banyak ya negatifnya gitu ya kalau kita narik malam gitu kan. Di sisi lain
selain kita ketemu sama hal-hal mistis gitu, yang kedua kita nggak tahu orang jahat itu kan. Rata-rata kan di malam hari gitu, entah kita ketemu sama begal, entah kita ketemu sama orang-orang yang jahil, yang jahat sama kita, yang nodong segala macam, itu kan masih banyak banget bang, rawan banget di malam hari tuh. Ya pesan gua sih jaga diri baik-baik, ya jaga kesehatan, ya juga dimanapun berada, ya tetap jaga adab nomor satu. Iya. Ya karena gua khawatir, ya takut kejadiannya, gua nggak mau teman-teman gua ngerasain kayak gua gitu bang. Mungkin menurut mereka atau ada sebagian orang yang nggak percaya gitu kan, atau yang bilang lebay lebay, gue setiap malam narik biasa aja gitu kan. Ya cuman gue mikirnya ya alhamdulillah kalau mereka seperti itu kan. Yang penting mudah-mudahan nggak sampai kayak gue lah. Cukup gue aja. Jadi setiap orang punya pengalaman masing-masing. Bener Kita banget, juga bener. nggak tahu gitu pengalaman itu seperti apa. Betul itu banget. Senang yang tadi Bang Puja ceritain, senang, sedih, dan Iya. ya misis semuanya akhirnya. ada. Iya. Bener banget. Oke nih Bang Puja, sekali lagi terima kasih nih udah membagikan sebuah Sama-sama Bang kisahnya nih. Nardi. Oke, mungkin itu aja. Gue Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.